wabarakatuh. Selamat bertemu dengan pembelajaran matematika kelas 9 SMP semester 1. Masih bersama dengan Bu Titin dari SMP Negeri 2 Turi. Hari ini kita akan belajar tentang persamaan kuadrat, melanjutkan pertemuan pada sebelumnya, yaitu menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. Kalian hari ini akan belajar menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna dan menggunakan rumus kuadratik. Tetap semangat belajar, berlatih, dan insya Allah akan berprestasi. Nah, jadi tujuannya kali ini kalian nanti akan bisa menentukan akar persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna, dan yang kedua menentukan akar persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus ABC. Kalian ingat terlebih dahulu pada pertemuan sebelumnya kalian sudah belajar apa itu persamaan kuadrat, kemudian bentuk umumnya, contoh-contohnya juga. Jadi bentuk umum persamaan kuadrat adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0, dan a-nya tidak boleh 0. Kemudian untuk mengingatkan kembali, yang dimaksud dengan akar persamaan kuadrat adalah nilai x yang memenuhi persamaan atau nilai pengganti dari variabel atau penyelesaian dari persamaan. Kemudian ada 3 cara menentukan akar persamaan kuadrat. Yang pertama memfaktorkan, sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Yang kedua akan kita bahas hari ini, melengkapkan kuadrat sempurna. Yang ketiga dengan rumus kuadratik, juga akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Nah, untuk melengkapkan kuadrat sempurna atau melengkapi kuadrat sempurna, jadi kalian nanti mengubah persamaan kuadrat menjadi bentuk kuadrat sempurna. Bentuk kuadrat sempurna itu contohnya seperti ini ya, ini. Atau x kuadrat, itu aja, tidak ditambah sekian. Nah, langkahnya yang pertama jika koefisien dari x kuadrat atau a-nya tidak sama dengan 1, kalian bagi dengan koefisien x kuadrat, atau kalian bagi dengan a, semua suku ya, semua suku kalian bagi dengan a. Selanjutnya kalian pindahkan konstantanya ke ruas kanan. Konstanta itu yang tidak memuat x ya, konstanta itu yang tidak memuat x, karena sudah dibagi a menjadi c per a, ini kita pindah ke kanan. Selanjutnya langkah yang ketiga, kalian menambahkan kedua ruas dengan b per 2a kuadrat. Nah, mungkin ini masih bingung, tapi kalian nanti kalau sudah ke contoh soal mungkin akan lebih jelas. Yang keempat, kalian nanti membentuk ruas kiri menjadi bentuk kuadrat sempurna, dan yang terakhir menyelesaikan persamaannya. Kemudian untuk rumus kuadratik ini diturunkan dari kuadrat sempurna ya. Rumus kuadratik atau rumus ABC adalah x12. Jadi ini untuk mencari x-nya, x1 dan x2. Min b, ini kurang negatif ya, negatif b plus minus akar, ya ibu tambahi sekalian, negatif b plus minus akar b kuadrat dikurangi 4ac dibagi 2a. Itu untuk rumus ABC. Kita lanjut ke contoh soal. Yang pertama, x kuadrat dikurangi 16 sama dengan 0. Kita selesaikan dengan kuadrat sempurna. Yang pertama kita lihat di sini satuan koefisien dari x kuadrat sudah 1, jadi tinggal 16-nya ini, c ini kita pindah ke kanan. X kuadrat sama dengan, karena ini negatif 16, kita pindah menjadi 0 ditambah 16 atau 16, sehingga nanti x nya adalah
Kalau ada bilangan yang dikuadratkan hasilnya 16, maka bilangan itu bisa positif, bisa negatif dari akar 16. Jadi X-nya yang pertama yang positif, akar 16 itu 4 ya, ini X yang pertama, ini belum X1 ya. Nah, plus minus 4 itu artinya X1 nya 4, X2 nya negatif 4. Ini menggunakan kuadrat sempurna. Kita lanjutkan dengan rumus kuadratik. Kalau menggunakan rumus kuadratik, kalian harus menentukan nilai A, B, dan C. Nah, ini A hasilnya 1 ya, ini A. Nah, di sini ini B atau C ini. B itu tidak, B itu yang ada X-nya ya, jadi ini C. Sekarang B-nya berapa? B-nya adalah 0. C negatif 16. Kita langsung ke rumusnya. Negatif B plus minus akar B kuadrat kurangi 4AC dibagi 2A. Masukkan bilangannya negatif B, berarti negatif 0, hasilnya 0. B kuadrat itu 0 kuadrat dikurangi 4 kali 1 kali negatif 16 dibagi 2 kali 1. Ini 0 tetap, jadi tinggal plus minus. Kita kalikan, ini 4 kali 16. 4 kali 16 itu 64. Negatif dengan negatif jadi positif. Akar dari 64 per 2 kali 1 itu 2. Sehingga nanti X1 nya ini kita hitung dulu ya. X12 sama dengan plus minus 8 per 2. Nah, 8 per 2 kan bisa kita hitung. Plus minus 4. Jadi nanti X1 nya 4, kemudian X2 negatif 4. Nah, perhatikan, bandingkan yang sebelah kiri dengan sebelah kanan. Ini tadi persamaannya sama, kita selesaikan dengan cara yang berbeda. Hasilnya ini 4 dan negatif 4, ini juga 4 dan negatif 4. Jadi kalau kita tulis himpunan penyelesaiannya adalah 4 dan negatif 4. Lanjut yang berikutnya, melengkapkan kuadrat sempurna. X kuadrat ditambah 5x ditambah 6. Langkah yang pertama, karena ini sudah 1, kita nggak usah membagi, ini langsung kita pindah C, atau 6 nya kita pindah menjadi negatif 6. Kemudian tambahkan kedua ruas dengan apa tadi? B per 2 A kuadrat. B nya 5 dibagi 2, karena A nya 1, 5 dibagi 2 adalah ya 5 per 2. Kita tambahkan, bentar, ibu ganti dengan warnanya biar kalian bisa membedakan perubahannya. Ini ditambah dengan 5 per 2 kuadrat, ini juga ditambah 5 per 2 kuadrat.
Selanjutnya yang sebelah kiri ini nanti sudah membentuk persamaan kuadrat sempurna, yaitu X ditambah 5/2 kuadrat. Terus yang ruas kanan ini silahkan dihitung. Ini negatif 6 ditambah 25/4. Nah, ini kalau kita hitung negatif 6-nya kan nanti jadi negatif 24 ditambah 25/4 atau 1/4. X ditambah 5/2 kuadrat sama dengan 1/4. Nah, yang ruas kiri ini kuadratnya kita hilangkan dengan cara diambil akar. Jadi X ditambah 5/2 sama dengan plus minus akar 1/4. X ditambah 5/2 sama dengan akar dari 1/4 adalah 1/2. Nah, ini karena masih plus minus berarti ini ada 2, artinya X ditambah 5/2 sama dengan 1/2 dan X ditambah 5/2 sama dengan negatif 1/2. Langsung kita ke sini, X1 nya yang positif, berarti nanti 5/2 nya kita pindah, 1/2 dikurangi 5/2, negatif 4/2 atau negatif 2. Oke. Kemudian yang X2 negatif setengah dikurangi 5/2. Negatif 1 kurangi negatif 5 hasilnya negatif 6/2 atau negatif 3. Nah, ini hasilnya. Jadi nanti ada 2 penyelesaiannya. Yang pertama ini, yang kedua ini. Nah, gitu. Kita lanjut untuk masih dengan soal yang sama, kita kerjakan dengan rumus kuadratik. Ini A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 5, kemudian C sama dengan 6. Nah, nanti kalian coba masukkan ke rumus kuadratik. Min B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Tinggal masukkan ya, B nya ganti 5, A nya ganti 1, C diganti 6 gitu. Silahkan nanti dicoba. Nah, lanjut soal yang berikutnya. Ini X kuadrat dikurangi 12X ditambah 35. Ini X kuadrat dikurang 12X. Nah, yang dipindah ini sama dengan negatif 35. Kemudian kita tambahkan dengan min B per 2A kuadrat. Nah, min B per 2A kuadrat. B nya adalah 12, berarti nanti min 12 dibagi 2A, 2 kali 1 terus dikuadratkan.
Nah 12 dibagi 2 kan 6, langsung kalian tulis 6 ditambah 6 kuadrat sama dengan negatif 35 ditambah 6 kuadrat. Nah kalau ini kira-kira lebih mudah karena tidak ada pecahan, tidak seperti yang tadi ya. Kalau ini tadi ada pecahannya, kelihatannya ribet, tapi kalau ini tidak ada pecahannya. Nah ini nanti langsung diubah menjadi bentuk kuadrat sempurna. Perbedaannya dengan yang tadi, nah kalau di sini ini ditambah, maka ini juga ditambah. Sedangkan yang contoh yang kedua, kalau ini dikurangi, tinggal dikurangi 6 sama dengan, ini kita hitung 6 kuadrat itu 36 dikurangi 35 hasilnya 1, sehingga nanti X kurangi 6 sama dengan plus minus akar 1, atau X kurangi 6 sama dengan akar 1 itu 1. Jadi nanti X1 nya ini ambil yang positif dulu, 1, negatif 6 dipindah jadi tambah, hasilnya 7. Yang X2 nya ini ambil yang negatif ditambah 6, hasilnya 5. Itu. Nah yang ini nanti tinggal masukkan juga, ini A cari A, B, C nya. Terus masukkan ke rumus tadi. Nah sekarang contohnya untuk yang A tidak sama dengan 1. Ini tadi langkah pertama adalah kita bagi dengan A atau dibagi dengan 2, semua dibagi 2 menjadi X kuadrat ditambah 7/2X ditambah 3 sama dengan 0. Kemudian ini kita pindah, ditambah 7/2X sama dengan, nah ini saya ganti dulu, ini menjadi negatif 3. Terus selanjutnya kalian tambah dengan min B kuadrat. Berapa min B kuadratnya? Ini biar beda ya. Ganti warna hijau aja. Ditambah dengan min B kuadrat, ditambah dengan B per 2A kuadrat. Ini tinggal dibagi 2, 7/2 dibagi 2 hasilnya 7/4. Sebelah kanan juga kita tambah. Nah yang sebelah kiri ini dihitung, yang sebelah kanan, yang sebelah kiri jadikan bentuk kuadrat sempurna, yang sebelah kanan dihitung. Ini menjadi X ditambah, jadi ini kalau ini tambah, ini juga tambah ya, tambah 7/4 kuadrat sama dengan, ini kita hitung 7/4 itu 49/4. Kemudian min 3 nya kalau kita jadikan per 4 negatif, maaf ini juga dikuadratkan ya, jadinya 16, ini juga 16. Kalau dijadikan per 16, negatif 3 kali 16 negatif 48. Negatif 48 ditambah 49 hasilnya 1/16, sehingga nanti X ditambah 7/4
adalah plus minus akar 1/16 atau plus minus 1/4. Diambil akar semua. Akar 1 hasilnya 1, akar 16 hasilnya 4. Nah, tinggal kita pindahkan. Kalau ini nggak cukup ya, kita pindah ke sana. Ini X1 7/4 nya dipindah nanti. Kita ambil yang positif dulu, 1/4 dikurang 7/4. 1 kurangi 7 negatif 6/4 atau negatif 3/2. Yang X2 ambil yang negatif dikurang 7/4. Negatif 1 kurangi 7 hasilnya negatif 8/4 atau X2 nya adalah negatif 2. Nah, silahkan nanti dicoba yang dengan rumus kuadratik. Hasilnya harusnya sama ya, harus sama. Kalau berbeda pasti ada jalan yang keliru. Itu untuk contohnya, atau kita coba ya, ini A nya 2, B nya 7, C 6. Nah, itu tinggal masukkan nanti. Min B plus minus akar B kuadrat kurangi 4AC per 2A. Dituliskan rumusnya ini biar kalian hafal. Nah, itu demikian contoh soal dari menyelesaikan persamaan kuadrat dengan menggunakan dua cara, yaitu melengkapkan kuadrat sempurna dan menggunakan rumus kuadratik atau rumus ABC. Semoga bermanfaat dan dapat kalian pahami. Tetap semangat belajar, berlatih, dan insya Allah berprestasi. Ada kurangnya mohon maaf. Ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.